Mata Money Channel adalah channel untuk pembelajaran uang kuno agar mempermudah bagi siapa saja yang ingin memperdalam pengetahuan tentang numismatik atau uang kuno. Video ini adalah bagian kedua dari video yang membahas tuntas tentang koin Indonesia sejak pertama dicetak tahun 1951 hingga sekarang. Bila belum menonton video bagian pertama, saya sarankan setelah menonton video ini, silahkan langsung melanjutkan menonton video bagian pertama, supaya Anda mengetahui secara keseluruhan. Sebagai kelanjutan dari video pertama, berlanjut pada koin cetakan tahun 1970. Terdapat 3 pecahan berbeda, yaitu pecahan Rp1, Rp2, dan Rp5. Koin pecahan Rp1 sebenarnya populasinya sangat banyak sekali, tapi karena sering dibuat mahar perkawinan, sehingga harga pernah tertinggi yang saya monitor mencapai Rp30.000 per koin. Tapi saat ini harga agak menurun, mencari harga keseimbangan baru dalam pasar. Untuk pecahan Rp2 sebagai koin paling langka di antara 3 pecahan cetakan tahun 1970 ini. Populasinya tidak banyak, tapi masih bisa ditemukan dalam kantong yang tiap kantong berisi 500 keping. Harga terakhir saya monitor sekitar Rp23.000, tapi pernah melejit dengan harga tertinggi yang waktu itu bersamaan dengan melejitnya harga Rp1. Rp2 ini pernah mencapai harga Rp35.000 per keping. Tapi terjadi hal yang sama, akhir-akhir ini terjadi penurunan, sepertinya sedang mencari harga keseimbangan baru dalam pasar. Untuk koin Rp5 tahun 1970 ini, yang juga dikenal dengan Rp5 burung, karena desain utamanya burung, di samping itu juga ada koin sejenis yang bergambar KB, sehingga koin Rp5 tahun 1970 ini sering disebut sebagai Rp5 burung. Populasinya masih banyak dan juga sebelumnya dipakai sebagai bahan mahar perkawinan. Walaupun populasinya yang kondisi baru masih banyak, tapi sekarang ini jarang muncul di pasar, sehingga terbentuk harga yang relatif bagus. Harga saat ini sekitar Rp13.000 sampai dengan Rp20.000 per keping. Dilanjutkan koin yang serupa dengan Rp5 burung, yaitu Rp5 KB besar, cetakan tahun 1974. Disebut KB besar karena desain dominan adalah logo keluarga berencana. Di samping itu, terdapat koin desain sama dengan logo KB, tapi bentuknya yang kecil. Berlanjut ke pecahan Rp10 yang dicetak dalam 3 jenis berbeda, dan 3 bahan yang berbeda pula, seperti terlihat di layar, yaitu Rp10 tahun cetak 1971, 1974, dan 1979. Untuk tahun cetak 1971 berbahan nikel, populasinya masih banyak, tapi tidak banyak sekali. Namun untuk kondisi yang baru atau UNC penuh, sudah sangat sulit untuk didapatkan. Koin Rp10 tahun 1971 ini sekarang juga menjadi salah satu bahan mahar perkawinan karena pertimbangan harga dan tahun yang bisa menggunakan pecahan Rp10, yaitu tahun 2020. Koin ini dikenal di kalangan pengrajin mahar sebagai koin kancing karena bentuknya yang kecil seperti kancing baju. Untuk yang kondisi baru atau UNC penuh, harga kisaran antara Rp20.000 sampai dengan Rp35.000 per keping. Sedangkan untuk yang kondisi terpakai, biasa untuk bahan mahar, harga sekitar Rp2.000 sampai dengan Rp3.000 per keping. Kemudian untuk Rp10 tahun cetak 1974 yang berbahan perunggu campuran besi, dan karena bahannya maka koin ini cepat rusak, sehingga untuk mendapatkan yang kondisi baru atau UNC penuh relatif sulit, lebih-lebih populasinya tidak banyak. Untuk koin dengan kondisi baru atau UNC penuh,
Harga kisaran antara 35.000 sampai dengan 50.000 per keping. Sedangkan untuk kondisi AU, Almost UNC, artinya terpakai tapi masih bagus karena masih terdapat kilaunya atau luster. Harga sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 rupiah per keping. Sedangkan untuk kondisi yang terpakai, harga sekitar 5.000 rupiah per keping. Selanjutnya 10 rupiah tahun 1979 berbahan aluminium. Koin ini populasinya tidak banyak dan bisa dikatakan sangat jarang, lebih-lebih yang kondisi baru atau UNC penuh. Namun masih bisa ditemukan dalam dus-dusan, walaupun tidak mudah. Harga untuk kondisi baru atau UNC penuh sekitar 15.000 sampai dengan 20.000 rupiah per keping. Sedangkan harga untuk koin yang sudah terpakai atau used sekitar 4.000 rupiah per keping. Sebenarnya populasinya tidak banyak bila dibandingkan dengan 5 rupiah bulung, tapi harga lebih murah daripada 5 rupiah bulung. Koin 5 rupiah KB besar masih bisa memungkinkan didapat dalam bentuk dus, tapi tidak mudah mendapatkannya. Harga saat ini berkisar 10.000 sampai dengan 15.000 rupiah per keping. Selanjutnya pecahan 5 rupiah KB kecil. Disebut KB kecil karena ada jenis desain utama yang sama, yaitu logo KB, tapi bentuknya besar. Nah, yang ini bentuknya kecil, terdapat 3 tahun cetakan, yaitu tahun cetak 1979, tahun 1995, dan tahun 1996. Untuk tahun cetak 1979, sebenarnya populasinya masih sangat banyak sekali yang masih dalam dus. Karena koin jenis KB kecil mulai tahun ini, 2020, pengrajin mahar bisa memakai untuk mahar perkawinan. Maka harga menjadi melonjak. KB kecil sebagai pilihan utama untuk pecahan 5 rupiah karena dianggap masih paling murah bila dibandingkan dengan pecahan 5 rupiah sejenis, seperti 5 rupiah burung atau 5 rupiah KB besar yang harganya sudah jauh di atas KB kecil. Sehingga dengan alasan menekan harga paket mahar, maka digunakan 5 rupiah KB kecil yang mengakibatkan harga melonjak. Harga untuk KB kecil tahun 1979 per dusnya kisaran antara 2,4 juta sampai dengan 2,7 juta rupiah per dus yang berisi 500 keping. Sehingga harga per biji sekitar 4.800 sampai dengan 5.400 rupiah per keping. Tentunya untuk harga eceran lebih tinggi dari harga tersebut. Kalau dilihat tahun cetak 5 rupiah KB kecil ini mempunyai rentang waktu yang begitu panjang, yaitu 16 tahun sejak dicetak pertama tahun 1979 dan baru dicetak lagi tahun 1995 dan tahun 1996. Kejadian ini merupakan hal yang tidak wajar dengan jarak waktu yang 16 tahun. Tentunya mempunyai latar belakang sejarahnya. Begini, kita ingat tahun 1990-an awal, kalau ibu-ibu belanja ke supermarket dan mempunyai pengembalian dengan jumlah sedikit, maka kasir supermarket akan memberikan permen sebagai ganti pengembalian karena uang receh yang susah didapat pihak supermarket. Dengan berjalannya waktu, maka terdapat protes di media atas kejadian tersebut, yang intinya ibu-ibu rumah tangga tidak berkenan bila mempunyai pengembalian dan ditukar dengan permen. Sehingga pemerintah menanggapi atas kejadian tersebut dengan mencetak ulang pecahan 5 rupiah tahun 1995 yang mulai diedarkan tahun 1996. Tentunya untuk persediaan, maka pemerintah melanjutkan cetak tahun berikutnya, yaitu tahun 1996. Baru diaplikasikan 1-2 tahun, terjadi krisis moneter yang dimulai tahun 1997. Sehingga nilai 5 rupiah sudah relatif tidak berarti lagi. Cetak tahun 1996 hanya sedikit baru dikeluarkan oleh pihak Bank Indonesia. Akibatnya yang tahun 1996 di masyarakat lebih sedikit dari tahun yang 1995. Sehingga harga juga sedikit lebih tinggi dibanding tahun cetak 1995.
Kedua tahun cetak ini masih banyak populasinya, yang sebagian besar masih di dalam dus. Harga kisaran untuk tahun cetak 1995 sekitar 7.000 per keping, dan untuk tahun cetak 1996 semestinya lebih tinggi. Silahkan Anda putuskan yang terbaik untuk investasi jangka panjang. Untuk pembahasan koin kelanjutan akan dibahas pada video ketiga. Demikian informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.